Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Another Tuesday and we sleeping until. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Immanuel dengan NIM 2124 1010 3014 dengan teman saya. Saya Siti Hairunisa dengan NIM 2124 1010 3010. Baik, jadi di sini kami berdua akan presentasikan tugas dari mata kuliah Algoritma Pemrograman 2 kelas F. Di sini tugas yang diberikan dosen adalah membuat program yang dapat menghubungkan titik-titik yang telah dituliskan dalam file test case yang ada di MMT dengan syarat yaitu yang pertama tidak ada acyclic dan yang kedua adalah tidak ada garis yang saling memotong. Jadi acyclic itu apa? Acyclic itu adalah looping yang dalam case ini bisa berbentuk circle atau jika di syarat ini dituliskan bahwa tidak boleh ada acyclic, berarti tidak boleh ada looping atau circle dalam hasil tes run program yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dan demonstrasi program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code kami yang telah kami buat. Nah, di sini untuk line yang ke-6 yaitu ada import tag-enter, yaitu digunakan untuk membuat GUI atau sebuah tampilan dari sebuah aplikasi. Selanjutnya ada from turtle import pen. Nah, ini digunakan untuk membuat kanvas. Turtle di sini itu diwakili oleh sebuah objek yang berbentuk panah, di mana bisa digunakan dan bisa diperintahkan untuk maju ke kiri ataupun ke belakang. Selanjutnya ada variabel penerima. Variabel penerima ini berisikan list kosong yang digunakan untuk menampung atau menyimpan file txt yang telah kebaca. Untuk with open, terus file yang kita simpan, AS file ini digunakan untuk membuka file dan mengaliasikan. Selanjutnya ada variabel line. Variabel line ini berisikan file reference, digunakan untuk membaca semua isi file yang ada di dalamnya yang telah dibuka tadi. Kemudian for in link ini adalah sebuah looping. Terus selanjutnya ada penerima append i. Ini digunakan untuk menambahkan ke dalam variabel penerima. Selanjutnya ada variabel penerima kedua yang berisikan list kosong juga. Ini digunakan untuk menampung atau menyimpan data yang baru. Kemudian memanipulasi dan menggunakan split. Nah, split ini artinya itu membagi data dan akan menjadi array nantinya. Untuk for in penerima yaitu berfungsi untuk looping split. Nah, penerima kedua dot append dalam kurung i split itu artinya menambahkan data di i yang displit dan menyimpan ke variabel penerima kedua dan menjadi multidimensi. Selanjutnya di line yang ke-19 yaitu ada jumlah titik. Nah, jumlah titik ini sama dengan penerima kedua yaitu berfungsi untuk menyimpan data di variabel penerima kedua yang diindeks ke 0 yang ke 0. Nah, untuk variabel koordinat ini digunakan untuk mengambil koordinat di indeks ke 1 sampai dengan akhir. Selanjutnya di line 24 ini ada window sama dengan tag-enter.tk yaitu digunakan untuk memanggil library tag-enter. Dan selanjutnya ada line 25 yaitu window.title pertemuan 9. Nah, ini adalah berfungsi untuk membuat judul yaitu yang berjudul pertemuan 9. Selanjutnya ada line 27 sama line 28. Nah, line 27 dan line 28 ini adalah sebuah awal program yang ada import library yang bernama tag-enter. Lalu pada perintah di atas, tag-enter ini berfungsi untuk membuat atau
meng-create sebuah kanvas yang berguna untuk menjadi wadah dari titik-titik yang akan kita gambarkan di dalamnya. Lalu perintah width dan height adalah untuk menentukan ukuran panjang dan lebar dari kanvas tersebut seberapa piksel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya kita masuk ke line yang ke-30. Di sini ada for i in range, ini melakukan looping pada jumlah titik. Jadi fungsi dari range ini adalah sebagai counter yang menyimpan hitungan-hitungan dan menyimpan perulangan yang sudah dituliskan ini. Lalu selanjutnya variabel var sama dengan koordinat berfungsi untuk menyimpan koordinat ke i dan dengan cara mengambilnya satu persatu. Lalu di bawahnya ada variabel x yang digunakan untuk menyimpan variabel var ke dalam indeks 0 dan mengubahnya ke integer. Lalu untuk variabel y di bawahnya digunakan untuk menyimpan variabel var ke indeks 1 dan mengubahnya juga ke integer. Untuk line ke-34 dan juga yang ke-35 ini adalah untuk memanggil metode dari takinter yang tadi sudah dibuat di awal mengimport library. Nah, di sini fungsi x dan y di sini untuk menentukan lebar dan juga tinggi dari create oval. Jadi create oval ini berfungsi untuk membuat sebuah lingkaran dan x dan y-nya ini berfungsi untuk menentukan lebar tingginya. Lalu untuk fill ini berfungsi untuk memberikan warna merah pada ovalnya, lingkarannya. Lalu di bawahnya pada line ke-37 koordinat titik sort dalam kurung k sama dengan lambda e sama dengan integer itu berfungsi untuk mengganti string. Jadi k sama dengan lambda itu berfungsi untuk menggantikan string menjadi integer. Lalu terdapat juga variabel e ini mengambil indeks ke-1. Jadi variabel e ini mengambil indeks ke-1. Setelah itu maka akan disort oleh perintah koordinat sort. Lalu selanjutnya di perintah masuk ke perintah yang selanjutnya di line yang ke-39 ini adalah indeks sama dengan 0. Variabel indeks sama dengan 0 ini memiliki fungsi untuk memulai indeks dengan awalan 0. Lalu di line selanjutnya memiliki fungsi yaitu selama indeks tidak lebih dari jumlah titik, maka selanjutnya fungsi akan dijalankan sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Jadi di bawahnya ini kan ada variabel sekarang dan juga ada variabel selanjutnya. Jadi kalau semisal selama indeks ini tidak lebih dari jumlah titik, maka titik dari koordinat akan menuju dari sekarang ke selanjutnya. Lalu di bawahnya adalah cnv.create_line dan seterusnya di sini dalam kurung integer sekarang dan selanjutnya. Ini berfungsi untuk menuliskan atau menggambarkan garisnya. Jadi garis yang sudah ditentukan dari koordinat sekarang dan selanjutnya tadi itu dituliskan menggunakan fungsi create_line. Lalu dikarenakan titik-titik yang ada tadi tidak hanya satu dan bisa berubah, maka di bawahnya ini ditambahkan indeks kurang dari sama dengan 1. Lalu di bawahnya adalah window .mindLoop. Ini berfungsi untuk melakukan looping ketika masih ada titik-titik yang tersedia. Jadi kalau semisal sudah tidak ada titik yang akan dilanjutkan, maka program akan berhenti. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi program. Nah, ini adalah demonstrasi program kami yang untuk test case yang pertama. Nah, di test case pertama ini telah tersedia titik-titik dan di sini dihubungkan dengan garis. Nah, untuk yang pertama yaitu ada titik yang bernomor 7, lanjut ke titik yang ke-6, terus diteruskan ke titik yang nomor 2, kemudian nomor 4, kemudian nomor 6, selanjutnya ke nomor 5,
selanjutnya ke nomor 8, selanjutnya ke nomor 1, selanjutnya ke nomor 3, dan yang terakhir yaitu ke nomor 9. Nah, ini adalah demonstrasi program yang tes case 2, yaitu sama, mulai berurutan, mulai dari lingkaran yang paling atas menuju lingkaran sampai yang ke bawah. Nah, ini adalah demonstrasi program yang tes case ketiga. Kemudian ini adalah yang tes case yang keempat. Nah, ini adalah tes case yang kelima, yaitu intinya dari tes case yang pertama sampai ke kelima itu program ini akan berjalan secara demonstrasi ini mulai dari lingkaran yang paling atas atau yang paling tinggi nanti akan membuat sebuah garis menuju lingkaran yang ada di bawah-bawahnya sampai yang terakhir paling akhir di bawah. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.